Lu main game di saat lu masih miskin, marah sama diri lu sendiri. Lu baru kerja dikit, oh mental health. Itu kebiasaan yang kontol tuh gua kasih tau tuh. Lu mati aja. Ada yang datang kayak gitu, gua mati lu, bagusan. Nggak usah. Karena malas itu adalah mekanisme tubuh ketika berhadapan dengan sesuatu yang menurut diri kita itu tidak penting gitu. Ketika orang dikasih pengangguran, seharusnya dia seneng. Aku tuh gak dari nol, aku tuh orang dengan penuh privilege, ya. Pusreng, pusreng, game, oh subuh, stroke. Belief sistem manusia tuh ada 5 ya. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Malas itu sebenarnya jangan dihilangin. Malas itu kita jadikan sebagai cita-cita. Cara menjadi orang hebat. Saat kita doom scrolling, banyak kita lihat orang-orang hebat seperti si Timothy, Guru Gembul, Ferry Irwandi, Dr. Tirta, dan lain-lain. Kita melihat mereka kok hebat banget, dan kita ada keinginan untuk menjadi seperti mereka. Tapi kita bingung bagaimana caranya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menurut saya. Tapi selalu saya bilang bahwa saya tidak menyatakan pendapat saya benar. Jadi kalau ada pendapat kalian, tulis aja di kolom komentar. Biar kita diskusi bersama, oke? Lanjut, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari tujuan hidup kalian. Mungkin kalian akan menganggap apa itu tujuan, cita-cita, keinginan, impian. Itu basi, tidak penting. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir bertahun-tahun, tujuan hidup yang kuat itu sangat penting. Lalu bagaimana cara mencari tujuan hidup? Kalian bisa mencari tujuan hidup kalian dengan kalian cari apa yang kalian sangat sukai. Dan kalian bisa berjam-jam melakukan itu dan bisa lupa waktu melakukannya. Kalau si Timothy dulu, tujuan hidupnya dia ingin menjadi orang kaya raya tajir melintir. Kalau tujuan saya beda lagi, tujuan saya yaitu saya ingin menjadi pintar, dan juga saya ingin bagaimanapun cara yang bisa saya lakukan untuk membuat orang lain juga pintar, jauh lebih pintar daripada saya. Nah itu. Oke, lanjut. Langkah kedua adalah kalian harus mensugesti berulang tujuan kalian dengan cara kalian ulang-ulang kata-kata tujuan kalian setiap hari. Kalau si Timothy yang dia lakukan adalah menulis keinginannya, dan dia juga memajang gambar mobil sport untuk agar dia ingat selalu tujuannya. Dan dia juga mengatakannya setiap hari di dalam hatinya untuk menjadi orang kaya. Kalau saya beda lagi. Cara saya mensugesti berulang otak saya, yang saya lakukan adalah setiap sujud sholat, saya berdoa kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, agar saya tercapai tujuan saya. Walaupun saya percaya bahwa apa yang terjadi itu sudah diperhitungkan sebelum terciptanya alam semesta. Contohnya, saat kita mau berpergian ke suatu tempat, bisanya kita berdoa sebelum berangkat, agar selamat di perjalanan sampai ke tujuan. Tapi kalau emang kita akan kecelakaan di perjalanan, biarpun kita berdoa tetap akan kecelakaan. Begitu juga. Kebalikannya sama jua, misal kita tidak berdoa kalau emang kita akan selamat, maka akan selamat. Berdoa setiap hari menurut saya adalah sugesti berulang, agar otak kita selalu meminta konfirmasi dulu setiap melakukan sesuatu. Contohnya, tujuan kita ingin kaya karena tajir melintir. Pada saat ada teman mengajak kita untuk melakukan hal kita sukai, misal jalan-jalan, maka otak kita otomatis meminta konfirmasi. Apakah kamu benar-benar ingin bersenang-senang? Ingat, tujuanmu adalah menjadi kaya. Kita tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Seperti itulah otak kita meminta konfirmasi sebelum kita bertindak. Setelah itu, terserah kita aja lagi mengambil pilihan mau kembali belajar untuk menjadi kaya, atau mengikuti naluri manusia kita untuk mencari kesenangan. Kalau itu yang diambil, berarti tujuan hidup kita untuk jadi kaya belum cukup kuat, dan sugesti berulang kita setiap hari juga belum kuat. Setelah kita mensugesti berulang otak kita, saatnya lanjut langkah ketiga, yaitu adalah
Kita belajar semua yang perlu dipelajari untuk mencapai tujuan kita. Terus bagaimana cara belajarnya? Cara belajar yang baik adalah belajar sambil bermain. Yang saya maksud belajar sambil bermain bukan bersenang-senang, tapi sambil aksi, sambil melakukannya. Contohnya yaitu, jika kalian ingin kaya, maka pelajari semua yang perlu kalian pelajari untuk menjadi kaya, dan sambil aksinya, melakukannya. Yang mungkin yang kalian bisa lakukan adalah dengan sambil berjualan. Jadi sambil belajar sambil berjualan. Nah, berjualan itu aksinya kalian sambil bermain di situ. Lanjut, langkah keempat adalah kalian menunggu kebahagiaan datang pada kalian, bukan kalian mencari kebahagiaan. Contohnya, kalian terus belajar sambil bermain, sampai ada investor memohon untuk menaruh dananya kepada Anda untuk Anda kelola. Disitulah orang ketergantungan pada Anda, bukan Anda yang ketergantungan pada orang. Itulah yang mungkin akan membuat Anda bahagia. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, kalian harus punya tujuan. Yang kedua, kalian sugesti berulang otak kalian. Yang ketiga adalah, kalian pelajari semua yang perlu kalian pelajari untuk mencapai tujuan kalian. Ingat, belajar paling efektif adalah belajar sambil bermain. Yang keempat adalah, biarkan orang lain ketergantungan pada Anda, bukan Anda ketergantungan pada orang lain. Disitulah uang dan kebahagiaan mengejar Anda. Tulis pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Oke, selamat berjuang.